ya bisa sih. Apa lo gue sound dulu gue? Kira atau apa langsung anu ya oke? Tanya aja lah gimana gitu. Atau kayak wawancara gitu loh. Aku malah terpancing. Backgroundnya aja Mbak, berarti backgroundnya masuk ke seni rupa, performance arts ya. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seniman ya, karena waktu itu saya pindah ke Jerman untuk belajar, mencari kesempatan untuk belajar meneruskan master hubungan internasional, political science. Cuma tidak ada di kota yang saya tinggal itu bersama suami saya dulu tidak ada jurusan mata kuliah itu. Terus saya bekerja sebagai foto retusher, fotografi retusher dan bekerja sembarangan itu apalah. Lalu saya bertemu dengan Ancu Furukawa. Jadi semuanya ini hidup saya ini secara kebetulan menjadi seniman. Ancu Furukawa duduk di sebelah saya di bangku di Botanical Garden. Aku pikir mah ini sama-sama orang asing gitu ya, orang Jepang kan dia. Terus kita mulai ngobrol, saya tanya, dia tanya dari mana, kerjaannya apa. Terus dia bilang saya profesor di HBK. HBK itu dulu suami saya yang dulu itu sekolah di HBK juga. Oh dekat berarti, aku bilang gitu. Mau ngajar apa? Performance art, tapi dia bilang aku mengajar butoh. Oh butoh, saya tahu butoh. Terus dia oke, perbincangan berlanjut demikian. Dan aku cerita bahwa aku pernah ikut ke Jepang, ikut intensif workshop butoh selama 1 bulan. Terus saya mengenal butoh dari kecil lah ya, ketika bapak aku kerjasama dengan kelompok butoh dari Kyoto dengan Byakusha. Kemudian dia tanya, terus kamu ngapain di sini? I have no plan, I said. Terus, do you still wanna dance, to learn butoh dance? Yeah, of course. Terus dia buka kacamata ribbonnya yang model cap itu, buka itu. Terus dia lihat saya dari bawah sampai atas, dia bilang, come on Monday to my class, katanya. So, daripada nganggur katanya. Nah sejak itu aku datang ke kelas dia, ke HBK dengan malu-malu ke kelasnya dia untuk lihat dulu. Terus akhirnya dia, ayo kamu harus ikut, tidak untuk melihat aja. Terus daftar jadi guest student 1 tahun di tempat dia. So, akhirnya saya diterima di HBK mulai dari semester 1 di jurusan seni rupa, tapi fokusnya lebih pada performance art. Tapi biasanya kan kita punya 1 tahun itu time base, tahun-tahun kelas dasar gitu ya. Ya sebenarnya Ancu Furukawa sangat mempengaruhi. Sejak itu saya juga kayak seperti menemukan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi ternyata senang sekali, nggak berpikir untuk jadi seniman atau apa segala macam, tapi lebih pada karena butoh tidak asing lagi dan saya mendapatkan seperti ada pengarahan yang baik gitu. Dan dia itu mengajarkan saya untuk bagaimana membuat riset untuk karya, bagaimana membuat riset untuk koreografi, dan kita diajak bekerja itu seperti hampir pendidikannya itu lumayan keras gitu ya. Jadi dari pagi ke studio, sebelum kelas mulai itu setengah jam harus datang dulu, giliran siapa dulu yang membersihkan, mengangin-angin, mempersiapkan, membuat kopi dia segala macam. Dan setelah itu siapa yang tugas bersih-bersih ketika kelas sudah selesai, ngepel dan segala macam. Kita bikin kostum, kita bikin poster, kita bikin press text, semuanya. Dan riset itu yang paling penting buat dia. Nah setelah Ancu Furukawa pergi, kontraknya selesai tahun 97, Marina datang. Saya nggak tahu Marina siapa karena waktu itu nggak terlalu tertarik untuk tidak terfikir untuk masuk ke dalam dunia performance art seperti dunia performance artnya Marina gitu. Saya waktu itu lebih pada bagaimana menggunakan tubuh atau pengaruh seni rupa dalam karya, misalnya koreografi gitu. Selain itu saya tentunya juga nggak cuma di kelasnya Ancu Furukawa aja, tapi juga
di film kelas ikut, terus di apa namanya ya dasarnya painting, fotografi dan segala macam gitu. Tapi setelah semester 3 kan kita harus fokus. Nah saya ternyata oke, kalau ada performance art diteruskan boleh, saya pengen lebih baik performance art. Nah kebetulan Marina pas saya shifting semester itu Marina masuk. Dia tanya, dia ada yang daftar kita 100 mahasiswa kan, tapi dia harus memilih 20. Itu termasuk orang-orang dari luar yang mau daftar ke HBK gitu. Satu persatu ditanya sama dia, kenapa kamu ingin di kelas saya, sama Marina. Saya bilang, ya, you have to take me, I want to finish my study. My professor left and you take over her place, and then so I have to be in your class, otherwise I don't want to continue my study. Okay. So, oh, gitu ya. How do you know me? I don't know you much. Orang kaget karena dia, aku nggak pernah terbayang. Aku tahu dia, tapi tidak pernah terbayang bahwa dia tuh superstar atau apa gitu, dan ragu-ragu ya, karena latar belakang bimbingan Ancu itu lain sekali mungkin ya dengan yang performance kok di museum apa segala macam kayak gitu, masih agak ragu-ragu gitu loh. Tapi waktu itu terus dia senyum, terus dia tanya, kenapa kamu mau itu? So, I think I can trust you to be my teacher, aku bilang gitu. Terus dia senyum, oke, welcome to my class. Terus ya sejak itu saya di kelas Marina Abramovic 97 sampai saya lulus master tahun 2003 gitu. Jadi S1 sama dia, master sama dia, dan juga di kelas lain ya. Tapi fokusnya waktu itu di kelas Marina itu, waktu itu ada perubahan, bukan untuk kelas performance, tapi kelas raum konsep, itu apa terjemahnya? Konsep ruang. Jadi apapun yang berhubungan dengan konsep ruang, tapi memang karena profesornya Marina, kita lebih fokus kepada performance. Tapi ada beberapa murid atau mahasiswa atau kita juga diajarkan untuk bagaimana misalnya ya membuat instalasi ruang segala macam. Kita juga ada kayak karya-karya begitu. Nah sejak itu ada semacam kombinasi yang bagus ya, dari proses saya sebenarnya sudah dididik sekeras itu oleh Ancu, dan kemudian Marina lebih pada lebih pada konteks seni rupa gitu, ruang-ruang kesenian, yang ruang-ruang seni rupa, bagaimana cara berpameran, mempersiapkan pameran, menyusun konsep juga. Terus kita belajar tentang dokumentasi, fotografi, semuanya yang berhubungan dengan performance, sampai bagaimana posisi seniman dengan hubungan seniman dengan galeris, dengan museum, perjanjian, belajar tentang kontrak dan segala macam. Yang itu tidak pernah diajarkan oleh Ancu Furukawa, tentunya karena bidangnya lain gitu. Dan kebetulan saya juga jadi asisten dia untuk beberapa tahun, artinya mengasisteni urusan sekolah itu, kelas dan segala macam, apapun urusan mahasiswanya, dan kita pameran bersama, bikin event termasuk yang di Venice Biennale tahun 2003, di IMA Dublin tahun 2001, terus ya beberapa tempat di Kassel, di Fridericianum, itu semuanya saya yang organize. Dan itu kira-kira 23 mahasiswa, semuanya of course agak chaotic karena perbedaan umur yang banyak, kan kita nggak per semester satu kelas gitu. Jadi per profesor itu beberapa anak berbeda-beda semesternya gitu. Jadi ada yang baru lulus SMA masuk universitas, ada yang sudah pernah bekerja dan punya belajar lain kayak aku kayak gitu, yang kira-kira umurnya hampir 30 tahun masih di kelas yang sama. Jadi menarik, seperti suasana seperti keluarga gitu. Banyak pro dan kontra, dan tapi kita banyak sekali belajar untuk menjadi seniman profesional. Artinya Marina sendiri bilang sekolah itu sebenarnya nggak penting. Yang penting tuh kamu bagaimana menghadapi dunia luar gitu. Karena toh kalau kamu baca buku itu nggak harus dari sekolah pun kamu bisa baca buku. Itu situasi di Jerman ya. Karena penyediaan literatur dan sumber-sumber kan banyak sekali gitu. Tapi kalau soal praktek-praktek kayak begitu biasanya profesor memang tidak sharing gitu ya, karena mungkin juga profesor sendiri nggak punya pengalaman gitu. Dan bagi dia lebih baik langsung praktek lapangan. Makanya kita banyak sekali mengerjakan proyek-proyek gitu.
Dan menarik karena berhubungan dengan misalnya museum, mereka memberi kita masing-masing contract of paper, misalnya kayak gitu ya, paper of contract. Terus kita dari mahasiswa udah ngeliat gitu menghadapi, oh dari museum ini, jadi apapun udah biasa sekarang. Setelah lulus kuliah juga misalnya mendapatkan itu biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kita berani untuk mengkoreksi gitu. Jadi nggak hanya oh ya terima atau apa gitu. Itu pengalaman yang sebenarnya buat saya sangat berharga dari Marina. Tapi belum tentu bahwa yang sulit itu sebenarnya brandingnya Marina Abramovic yang terlalu kuat itu ya. Saya sendiri mengalami banyak krisis misalnya setelah lulus itu, mempertanyakan diri atau selalu diundang sebagai muridnya Marina. Like she was a student of Marina Abramovic. She was a student of Marina Abramovic. Tapi mulai tahun 2000 berapa ya, 2005 itu beberapa kurator mengundang di festival itu, yang kami mengundang kamu bukan karena kamu murid Marina, tapi kamu mempunyai hal yang melakukan hal yang beda, metode yang beda dari Marina. Saya mulai berpikir, ya mungkin memang saya pengaruhnya banyak dari Marina, tapi sebenarnya karya saya banyak lebih dipengaruhi oleh Ancu misalnya secara estetik segala macam. Tapi bukan itu kan sebagai seniman. Kita tidak terlalu senang kalau dibilang menjadi, ada mungkin yang senang dibilang muridnya siapa gitu. Tapi lebih baik kan sebagai seniman saya pikir harus punya metode sendiri, menemukan kekhasannya sendiri, bukan stylenya, bukan gayanya sendiri, tapi ada sih orang yang misalnya, oh ini this is Jaya, ini Dwi, ini kayak gitu loh. Karena karya seni itu memang ada unsur personalitas yang kuat gitu. Kalau selalu di bawah ini, misalnya kayak perguruan gitu, aliran Bango Putih misalnya gitu, udah anonimitas itu memang menarik gitu ya. Tapi zaman sekarang tentunya dalam dunia seni rupa itu ya masih udah malah nggak bisa gitu ya. Aku mau minum dulu dong, Jai. Nah, ini tak lepas dulu aja ya. Bentar. Ambil. Mbak, awal gue muncul itu kan, gue mewakili dirimu sendiri, itu munculnya seperti apa, Mbak? Awal-awal gue. Sebenarnya ketika misalnya ya diundang di festival-festival gitu, festival marginal yang bukan mainstream ya, yang festival kayak undisclosed gitu, golongannya marginal. Itu justru di situ saya mulai menemukan semacam keyakinan diri. Oh, dari sini saya mau belajar lagi untuk kembali gitu, belajar lagi untuk menemukan pikiran-pikiranku sendiri ya. Selama ini memang banyak kan pikiranku sendiri ya, apapun pengaruhnya dari mana, tapi ide segala macam muncul dari diri sendiri. Cuma rasanya diterima apa adanya. Rasanya hubungan antar seniman itu sangat manusiawi. Kita tidak berada dalam sebuah lingkup mekanisme institusional dalam saya mau menampilkan karya. Ada semacam kebebasan yang luar biasa. Apresiasi itu rasanya itu seperti nggak ada pakemnya gitu. Dan kebebasan itu kan nikmat sekali. Kita bukan seperti Woodstock atau gitu ya, tapi karena mungkin ada semacam kebersamaan ya dalam semacam kita bergerak bersama. Jadi bukan karena toleransi atau terus kita respect, kita juga kritis. Orang-orang yang di marginal itu bukannya orang-orang yang nggak laku di mainstream, kalau itu sebuah pilihan kan. Dan itu lebih lebih manusiawi lah
Jadi hubungan saya misalnya dengan dia, misalnya kayak gitu, kontinuitas, kita sama-sama, oke mungkin dia bukan seniman yang terkenal, tapi dia memilih hidup yang seperti itu, dan dia sangat senang misalnya datang ke sini untuk mempersiapkan betul untuk perform karya yang ini. Sebenarnya sama dengan seniman-seniman mainstream, tapi betapa sikapnya itu sangat berbeda ya. Kita belajar lebih pada kerendahan hati, menghargai, terus menerima situasi dan kayak gitu. Dan kenapa saya membuat Undisclosed ini juga karena saya menikmati betul adanya kebebasan itu. Saya menghargai betul orang-orang yang merindukan kebebasan itu. Dan saya membuka tempat misalnya untuk orang supaya di sini merasa bebas untuk mau apa aja gitu. Dan tanpa ada emblem-emblem ini laku atau enggak, nanti ini kayak gitu. Terus terang kalau seniman yang saya temuin di mainstream pasti memikirnya begitu gitu. Saya sendiri memikirnya begitu. Kalau misalnya bikin foto, ya jelas ini adalah it's a produk gitu ya. Itu bagaimana misalnya memikirkan edisi aja itu udah memikirkan bahwa ini nanti bisa laku gimana gitu. Tapi di sisi lain saya lebih banyak belajar dari gerakan-gerakan marginal itu, yang bertemu dan bergerak bersama orang-orang yang tetap menekuni bidang kita gitu, performance art, dan selalu kritis mempertanyakan apa yang kita lakukan. Yang berkumpul siapa? Yang di marginal itu memang golongannya dari apa aja? Apa itu juga dari beberapa wilayah berbeda, maupun dari negara mana, dan itu pengaruhi nggak? Oh iya, ya jadi memang saya kan masih dulu banyak di Jerman, dan koneksi saya di Eropa, dan kemudian ke beberapa negara lain itu memang di Eropa dan Kanada salah satunya, ke tempatnya Johanna, terus ke Amerika, tapi sebagian besar di Eropa ya, Eropa Barat dan ex-Eropa Timur tentunya. Dan itu lebih pada gimana ya, mereka seniman-seniman independen yang mempunyai pekerjaan lain juga. Misalnya mereka sebagian besar profesor atau guru, ya. Jadi bukan berarti orang-orang yang nggak ngapa-ngapain gitu, atau mereka punya usaha lain. Mereka ada yang beternak, ada yang punya toko organik, ada yang gitu. Menurut aku lebih menarik untuk dekat dengan mereka juga, karena kita tuh lebih dekat dengan kehidupan real. Ya, ada persoalan-persoalan perekonomian atau sosial yang real. Kita tidak menghadapi misalnya teman-temannya Marina. Kalau pergi sama Marina pasti hanya ketemu dengan popstar semua. Dan seolah-olah hidup itu ya seperti di majalah fashion. Dan bukannya saya merasa seperti mempunyai minority kompleks atau apa ya, enggak. Cuma saya selalu bertanya inspirasinya dari mana, bagaimana mereka berada dalam level kehidupannya seperti itu dan terus produktif gitu. Dan kritis saya mempertanyakan misalnya, tapi ya memang orang-orang itu tidak membicarakan tema-tema sosial gitu, ya tak? Mengapa Marina memilih spirituality? Karena itu dekat dengan individu dia sendiri, di hidup dia ya di individu dia sendiri, kehidupan spiritual sendiri gitu loh. Dan enggak misalnya Rahmayani research dengan Tibetan monks di sana dan bersama mereka, dan kemudian nanti suatu saat Mbak Yani bikin karya yang misalnya spiritual, yang berbau-bau spiritual, tapi dia tahu betul gitu. Marina dipengaruhi oleh Buddhisme, tapi dia misalnya mengundang Tibetan monk ke rumah dia untuk mengajarin meditasi. Jadi dia mengundang mereka tuh ke dunia dia nggak ke sana gitu. Walaupun dia kadang-kadang ke sana juga. Bagiku tuh sebenarnya sangat penting misalnya dekat dengan kehidupan yang real. Saya punya anak, saya menghadapi diskriminasi yang bertubi-tubi di Jerman. Saya menghadapi diskriminasi yang juga efeknya, dampaknya ke anak saya karena dia blasteran. Saya kayak gitu di sekolah. Saya menghadapi kesulitan ekonomi untuk survive di Jerman ya. Bukannya saya kawin dengan orang Jerman terus kehidupan saya enak ditanggung negara segala macam. Enggak, kita benar-benar di Jerman juga
dalam kasus yang spesial karena kita juga dua-duanya freelancer gitu ya. Dimana di negara kapitalis kayak Jerman itu freelancer itu seperti untuk new kapitalisme sekarang ini ya, itu seperti pelan-pelan dieliminasi. Jadi semuanya itu disistemkan ke dalam sistem pegawai, semuanya disistemkan dengan sistem perbankan, kredit bisa dipermudah dan segala macam. Kita nggak bisa ngambil kredit sebagai freelancer, nggak ada tanggungan, nggak ada yang bisa ditanggungkan gitu loh, nggak ada jaminan lah. Ya semacam itulah, tidak ada jaminan pensiun yang meyakinkan karena kita bayar pensiunnya melalui konselor sosial kase misalnya gitu. Itu jadi kayak badan badan bantuan untuk seniman dari Jerman yang mengambil dari CSR itu secara tidak langsung. Jadi misalnya health insurance kita dipermurah karena diambilkan oleh CSR, tapi itu harus seleksi. Memang seniman-seniman semua yang berkompeten itu untuk masuk ke situ susah, dan itu pun sekarang mau dihapus di Jerman. Gitu. Kegelisahan sosialku itu dulu memang banyak muncul dari Jerman, terutama yang berhubungan dengan proses identitas misalnya kayak gitu, karena memang menghadapi terus itu tantangan itu dari keseharian sampai masuk ke dalam dunia kesenian, bagaimana orang memperlakukan kita dan segala macam, terus seperti itu. Apapun, walaupun saya ditonton oleh 1.200 orang, tetap saya eksotik ya, tetap saya dicap sebagai seniman dari negara ketiga, tetap seperti itu ya, beban-beban yang seperti itu. Dan bukannya saya ada penolakan semacam itu, tapi itu reality, yang painful reality. Kadang-kadang painful, kadang-kadang malah enjoy aja gitu, biarin aja gitu ya. Tapi perjalanan saya sebenarnya benar berkarya itu lebih pada saya banyak belajar mencoba untuk sensitif terhadap hubungan saya dengan manusia sekitar, hubungan saya dengan kehidupan yang real, bukan kehidupan yang mimpi. Walaupun misalnya dalam karya misalnya yang kemarin di Jogja Biennale itu Conversation with the Black, itu wah ini kayak filosofis teoritis, ini filosofi of geometry itu apa segala macam. Tapi bukannya saya itu karena banyak baca buku dan berpikir doang di studio dan menciptakan karya itu, tapi itu kan dari semua rangkuman dari pengalaman, jadi ekstraksi dari pengalaman pribadi. Tapi kan saya tidak bikin naskah teater. Tidak, saya menolak ada penolakan narasi dengan performance itu pada prinsipnya memang bertentangan gitu. Jadi pendekatan filosofis yang yang saya campur adukkan sendiri gitu istilahnya, itu adalah dalam prosesnya itu benar-benar buat saya sangat penting gitu. Jadi dalam satu tahun tuh saya nggak berkarya banyak, saya maksimal 2, 3 maksimal itu 3 gitu. Lalu tentunya tentang estetika itu banyak dipengaruhi oleh fotografi ya, karya saya memang itu kayak raum konsep ruang, fotografi, instalasi, objek, itu sangat mempengaruhi pilihan-pilihan estetika memang. Dan itu karena tentunya saya memang secara jujur suka panggung, saya suka setting, saya suka ruang yang di-set. Saya menyukai sekali ruang yang antara real dan enggak gitu. Bukan, itu udah masuk surrealis bukan kalau begitu? Belum tentu kan? Iya. Jadi ruang yang di antara gitu. Dan itu memang keberadaan saya selalu di antara mainstream dan marginal, antara kepakeman seni rupa dan seni pertunjukan. Secara prinsip itu performance art seperti itu. Antara Jerman dan Indonesia, antara macam-macam gitu ya, antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, antara saya sendiri dengan kehidupan keluarga dan segala macam itu.
Dan saya senang sekali berada di ruang in between gitu. Karena menurut aku di situ adalah ada potensi untuk ya ini kemana, ada potensi untuk berkembang gitu. Ada banyak sekali yang harus digali, yang ditautkan lagi, diudarin lagi, terus gitu. Kalau udah pakem di sini, udah di sini, ada tempatnya, terus terlalu comfort, terlalu nyaman itu. Terus yang pas Aku sih, Mbak, sing awal kowe performance art itu ono ra karya sing mewakili kowe bikin apa terus ngopo biyen zaman-zaman kuwi, zaman-zaman sama apa teman-teman sing apa marginal apa ya kemo. Ono ra siji karya sing mewakili kowe? Asik sekali pertanyaan kamu ya. Apa? Gini, waktu ketika saya berada di festival marginal itu, event-event marginal itu, ruang-ruang marginal, seperti di sinilah, low budget. Semuanya nggak dibayar. Kadang-kadang tidur di atas kasur di lantai juga, atau nggak pakai kasur. Kadang-kadang di tenda, terus kita diajak berjalan, misalnya keliling naik bis, terus pokoknya grassroots banget ya. Dan dari sebelum kita berangkat sudah tahu bahwa kita tidak bisa macam-macam. Dan biasanya juga site spesifik. Dan biasanya mencari material juga ke pasar terdekat di tempat yang totally asing gitu, yang sangat asing, yang kita nggak tahu, dan mungkin hanya dapat bahannya dari Circle K di mana gitu, di kota terdekat dari sebuah pinggiran desa gitu. Nah, tapi selama ini terus terang saya tidak memiliki karya yang misalnya dibandingkan yang di Jogja, itu kan saya butuh waktu sampai proses setengah tahun segala macam. Karena saya belajar di tempat-tempat marginal, saya belajar improvisasi. Jadi improvisasi terhadap keadaan, bukan improvisasi terhadap pikiran ya. Saya punya pikiran, saya pengen ini, tapi improvisasi material misalnya gitu. Wah, itu tantangannya gila sekali loh. Sampai kadang-kadang nggak dapat apa-apa, saya cuma pakai pasir, batu, daun. Tapi justru itu tuh pengalaman yang luar biasa, karena kalau dikasih duit maunya ya kayak gitu, charcoal seluruh Lawangmangi diisi arang tuh kayak gitu berapa juta, terus ini beli karpetnya segala macam, terus bikin box setting begini. Tapi kalau ternyata saya juga bisa gitu memetik daun, beberapa daun, dua tangan, dengan tubuh itu saya hadir dan tetap menggerakkan sebuah energi misalnya gitu. Atau bawa hanya selembar kain, wah ini apapun nanti ini jadi materialku. Ya, kita seperti backpacking ya, kalau pergi seperti itu. Saya bawa material sendiri, tapi ada satu atau dua karya yang bagi saya sangat menarik, karena di luar ruang-ruang yang long durational, yang memberi waktu saya untuk melakukan long durational. Itu misalnya kayak festivalnya dibatasi 30 menit misalnya gitu aku belajar lagi untuk menyusun karya pendek gitu. Tapi selalu tertata, kamu jangan bikin koreografi, ini performance. Tapi aku mau bikin plot. Plot itu teater banget. Enggak, tapi jadi susunan pikiran dia bagaimana menyusunnya dengan puisi, teks gitu. Oke, tapi ini tetap bukan teater. Ini poetical action. Oke, poetical action melatih bikin kayak gitu. Jadi waktunya itu tidak ada, tetap melakukan itu dengan kesungguhan, setiap detail dan segala macam. Tapi bagaimana tampil dalam frame waktu yang dibatasin itu kan. Itu juga pembelajaran yang tidak saya dapatkan di sekolah misalnya. Karena proyek-proyek di sekolah waktu itu kan disediakan waktunya gitu kan. Walaupun budgetnya sedikit, tapi disediakan budget, dikuratorin dan segala macam. Tapi dari itu ada yang beberapa karya yang waktu saya bawa MIDI gitu, apa jenenge, keyboard yang untuk laptop itu loh,
Saya bertahun-tahun traveling dengan MIDI controller. iya, ya itu yang keyboard untuk gitu. Terus dengan kain merah, palu, black powder, pigmen hitam, amplop. Itu sampai berapa 3 tahun saya traveling dengan itu. Saya beli backpack yang untuk snowboarding itu saya pack itu. Keyboardnya di bagian yang tempat snowboardnya, terus ya asik banget gitu kan, bisa dibawa begini, bisa, dan itu light gitu ya, enteng. Judulnya agak panjang karena ya itu mencoba untuk menyusun karya berdasarkan puisi itu ya, judulnya aku sendiri agak lupa nih. When the eagle flew after the dark, the dog barked in the backyard when the eagle flew after the dark. While the eagle flew after the dark. Jadi anjing menggonggong di halaman belakang, sementara elang terbang mengejar kegelapan. Terus titik. Judulnya panjang, itu udah lumayan beberapa tahun lalu, itu 2008. Itu tahun berapa Mbak sejak Mbak Melati bisa yang mulai diundang ke festival-festival itu terus mulai lepas dari nama Marina? 2005-an udah, ya 2004 udah lepas ya. 2004. Terus tapi ada satu karya yang juga menarik, Ugo itu kadang-kadang kan kayak Undisclosed juga menjadikan waktu long durational, tapi di landscape, di danau, di mana gitu kan. Nah itu kayak saya yang berjudul Ugo itu dengan ikan salmon besar gitu. Di pinggir danau itu bukan? Iya, ya. Ikan, terus ada bat gitu. Itu di situ sama di Mexico City saya, di gereja, di altarnya. Perform itu 3 jam. Itu lumayan, tapi yang lainnya ya terus terang sedikit improvisasi gitu. Kayak terakhir di Myanmar itu tahun 2011 saya perform melibatkan public interaction. Jadi ngajak publik untuk ikut perform gitu. Saya beli pecut rotan, stick rotan gitu, yang biasanya dipakai oleh guru-guru di Myanmar untuk mukul muridnya di sekolah. Aku tuh nggak tahu ya. Aku nanya, kita ke pasar ya gitu, antar ke pasar gitu, pasar tradisional. Wah itu aduh, yang jual rotan bagus banget, ini stick ini apa, terus melatih, but that's for the teachers beating the student. What? Until today? Yes. Okay, I want to have like 50 of it so that the teachers cannot buy anymore. Beli banyak banget. Akhirnya kita perform di Mandalay, itu aku bagikan ke publik banyak sekali. Terus aku ajarin mereka menyabet kan, bikin suara itu. Wow, bagus itu. Dan mereka juga agak, gimana? Aku juga eksperimen ya, karena sebetulnya saya tahu kalau itu bikin suara kan, tapi saya nggak tahu kalau itu dipakai untuk mecut murid di sekolah dan masih dipraktekkan saya gitu. Tapi orang-orang yang menonton saya adalah orang-orang yang di hidupnya begitu gitu, dan kemungkinan juga di antara mereka adalah guru yang begitu juga gitu. Dan mereka pertamanya agak tentunya ragu, dan pasti buat mereka juga apa ini kok orang asing pakai begini. Seperti saya ketika melihat seniman asing yang mengkritik tentang situasi di Indonesia misalnya kayak gitu. Tapi saya tidak langsung dalam tindakan yang lain. Saya memukulnya ke tanah kan. Terus jadi rame gitu. Itu lumayan menarik gitu sebenarnya. Tapi untuk konteks site spesifik oke, menurut saya, karena dalam performance art menurut aku harus ada semacam refleksi ya. Refleksi dalam arti refleksi ruang. Ruang itu bukan berarti ruang ruang tertutup, ruang kesenian, tapi ruang sosial, ruang sejarah gitu. Dan menurut aku kayak gitu oke lah, walaupun sederhana.
Saya paling benci improvisasi. Saya kalau ngundang Boris ini untuk kerjasama Pala, metodenya Black Market Internasional itu salah satunya improvisasi. Jadi mereka melakukan performance bersama selama berapa jam dan melihat lihatlah nanti apa yang terjadi. Itu buat saya seperti improvisasi. Dan saya sulit sekali melakukan improvisasi. Kesulitanku itu improvisasi. Bukannya saya tidak mau sharing dengan performer lain, tapi ada semacam penolakan gitu, karena improvisasi seperti latihan untuk mengingatkan saya pada waktu zaman-zaman kuliah di Bandung, kita banyak ikut kegiatan teater kan, banyak belajar improvisasi misalnya kayak gitu. Ada semacam penolakan itu improvisasi. Tadi Mbak Rati cerita itu sebelum ke Eropa itu sempat ke Jepang. Iya. Workshop Butoh itu. Ya 92 itu. Itu diundang memang waktu itu memang udah ngikut grupnya Bapak. Oh, jadi dia kerjasama dengan Byakusa waktu itu, terus ada di festival sebenarnya ada workshopnya dan saya diikutkan ke workshopnya itu. Seneng banget sama Yoshito Ono, anaknya Katsuo Ono, sama Akajimaro dari Darai Kudakan dan beberapa yang lainnya. Itu keren banget itu. Dan Ancu itu menariknya dia bukan butoh-butoh yang grotes itu ya, tapi lebih pada realitas gitu loh. Jadi wah hidup banget, ada komedinya, dan dia memang dekat dengan misalnya Commedia dell'arte, researchnya Commedia dell'arte itu asal usulnya pantomime itu ya. Dan kita juga didatangkan guru-guru Commedia dell'arte, dan jadi nggak pur abstrak lah, tapi risetnya keren. Kita diajak riset apapun, belajar tentang anatomi insect, langsung kayak gitu. untuk mengerti gerakan. Hah? Untuk mengerti gerak. Ya, mengerti gerak, terus bagaimana mata grasshopper itu belalang itu fungsi matanya bagaimana. Kita lihat dokumenter film tentang binatang, insek gitu. Terus untuk bikin koreografi yang sederhana 5 menit koreografi misalnya kayak gitu. Jadi nggak pernah terpikir kan, kita biasanya kalau misalnya teman-teman di ISI itu mungkin bikin koreografi ruang, keindahan, nete waktu dan vokabulari gitu, tapi risetnya apa gitu. Saya saya mimpinya berharap di Solo ketemu sama misalnya seniman yang teorinya hanya berdasarkan pada riset mereka melihat daun jatuh misalnya gitu. Nggak ada, yang generasi sekarang nggak ada. Balik mulai performance di Indonesia kapan Mbak? Tahun 2006, ketika pertama kali diundang oleh Goethe Institute untuk tampil dengan Butter Dance di auditoriumnya, dan kemudian setelah itu pameran tunggal di Cemeti. Sebenarnya Mela yang mengajak saya kembali. Asik ya, Mela yang seperti menemukan saya kembali gitu. Saya mungkin tanpa support Mela saya tidak akan pernah yakin atau percaya diri untuk kembali. Kondisinya waktu itu sendiri di Indonesia gimana Pak? Waktu itu saya melihat Cemeti sebagai tempat yang asik ya, karena dari tahun 3 ya waktu pembukaan itu saya ikut datang. Iya, saya kan banyak bergaul dengan lingkungan kesenian. Walaupun saya dulu kuliah di jurusan HI di Unpad, tapi gaulnya sama anak-anak seni rupa dan anak-anak teater Unpad. Saya aktif di GSSTF, ikut aktivis politik mahasiswa di Dago Pojok, terus dan banyak bergaul dengan seniman-seniman gokil gitu. Semuanya kenal Marintan, Andar Manik, yang grup-grup itu ya, Tisna, waktu itu Sujiwo Tejo, terus sampai ke Gus Pika dari GSSTF, terus Yudi Latif, Arif Yudi, Miranda di Sang Ayu, itu geng-geng saya semua dulu di Tiar Mas Rait. Ya, di antaranya itu. Jadi Fadul Rahman, nggak banyak dengan lingkungan HI sebenarnya.
hanya beberapa tahun terakhir, setahun terakhir itu 2 tahun terakhir. Maksud saya itu situasinya Di di Indonesia. Oh, waktu kembali ke sini Waktu Mbak 2006. Nah, belum berlanjut. Nah, ketika kembali saya merasa seperti kan udah lulus sekolah seni nih. Nah, masa sih saya diterima di sini? Dan ada semacam kecanggungan karena saya nggak berkesenian pun udah dicap anaknya Pak Prapto. Saya melakukan apa itu pasti wah, anaknya Pak Prapto. Oh ya sekolahnya di Jerman, wong anaknya Pak Prapto. Jadi berhadapan dengan prejudis yang lain gitu ya. Tapi kata Mela, kamu kan melakukan hal yang lain gitu loh. Performance kamu itu perlu diapresiasi di Indonesia karena performance di Indonesia jelek-jelek kata Mela gitu ya. Karena sedih sekali gini itu harus ada semacam diskusi lah, ada semacam pertukaran gitu dengan di Indonesia dong katanya. Iya ya, masa sih nanti dianggap aneh? Ya nggak apa-apa, memang kalau aneh itu apa sih yang nggak aneh dalam kesenian katanya. Akhirnya dia support, oke lah. Oke, kamu pameran tunggal ya, gini-gini. Oke, akhirnya gitu disupport sama Goethe, tiketku, terus dikasih uang, terus cemeti support, terus aku juga untuk pertama kali waktu itu langsung bikin katalog dan segala macam. Nah, setelah itu ketemu Valentine pas pameran itu, Valentine ngejar, terus butuh 2 tahun sampai saya mau pameran di Kuala Lumpur. Itu. Sebenarnya aku tuh orangnya pemalu, nggak pedean itu loh. Awalnya, sekarang mungkin sudah agak lebih tua dan udah agak cuek lah. Nah, kayak istilahnya I have nothing to lose. Itu nanti artikel itu jadi judul di edisi Pipeline yang berikutnya, ada interview dengan saya tuh. Temanya melatih dan kematian, tema kematian dalam karya-karyanya. Ternyata memang ada yang memperhatikannya. Kalau selama ini karya saya tuh beberapa yang temanya kematian gitu. Terus dia nyari saya untuk ke interview dan berbicara khusus tentang apa sih kok kematian sering kamu sebut dalam karyamu gitu. Menarik ya, aku sendiri nggak mikir. Tapi beberapa karya memang temanya kematian gitu. Kayak gitu. Tapi ya itu kembali ke Indonesia itu berubah lagi ya temanya. Kembali ke Indonesia enggak, masih tuh yang itu juga kematian tema. Yang di mana di Kelawangwangi juga ternyata kematian temanya, ada hubungannya. Maksudnya mungkin tema ketika masih di Eropa sama. Oh enggak, saya enggak ada pengaruh saya di Eropa atau di Indonesia sih, sama sekali enggak. Ada enggak ya? Enggak sih kayaknya. Nggak ada pengaruh. Jadi dimanapun saya berada, ketika ada keheningan, ada ruang yang saya dapatkan untuk berproses, ya disitulah muncul. Tapi pengaruh geografis enggak lah. Saya nggak pernah ini mikir malah, terus terang. Saya tidak memikirkan juga publiknya itu publik berbangsa apa. Gitu. Terus ini menurut Mbak Melati bagaimana posisi performance art di dunia seni rupa ya dibanding dengan yang marginal? Bukan dengan marginal, dengan yang lukisan, yang seni lukis, itu di dalam konteks Indonesia. Wah, saya pikir karena dalam sejarahnya pun performance art di secara sejarah seni rupa global nih ya, itu juga muda ya, karena dia muncul dalam waktu pendobrakan tahun 50-an terus 60-an, tapi lebih banyak risetnya itu berfokus di Amerika dan Eropa, walaupun di Jepang pun ada pendobrakan ya dengan Gutai dan segala macam gerakan Gutai, dan mungkin pengaruhnya secara tidak langsung datang ke Indonesia dengan mungkin lebih ke literatur atau ke teater. Tapi performance art sendiri kan sebenarnya genre yang baru ya toh. Cuma apa sih sesuatu yang baru itu karena sebenarnya komitmen terhadap penyataan peneliti, penulis, art historian.
Kalau kita ngelihat secara prakteknya, misalnya kayak gitu, praktek-praktek performance ritual-ritual tradisional ritual art gitu ya, diganti wae kostume, wis performance art loh. Karena orang yang melakukannya juga sungguh-sungguh, orangnya juga ngelakoni, bukannya mereka nggak punya konsep gitu, apapun gitu. Sekarang misalnya kita bawa ke konteks yang live art ya, di Inggris itu mereka tidak ada sekelompok besar yang secara akademis tidak mau menyebut performance art itu performance art, tapi mereka menyebutnya live art, seperti di Kanada juga. Dan mereka banyak yang melakukan misalnya pokoknya fokusnya tubuh. Jadi lebih ke body art, terus ya body endurance kayak gitu. Agak bukan cult ya, apa ya namanya? Ya lebih pada fokusnya tubuh lah, ketahanan tubuh yang gitu-gitu tuh banyak sekali diterima di Inggris. Jadi bukan yang Abramovichan yang diterima di Inggris. Lain loh, aku juga sendiri juga terkejut ternyata melihat kenyataan yang seperti itu gitu. Kayak Franco Black gitu ya, yang brutal. iya, yang tato-tato orangnya itu pakai hook, terus kayak Ron Ate yang gundulnya ditusuk-tusuk jarum, pakai wig dan berdarah-darah, masa kayak gitu ya. Debus. Ya itu pengaruh. Iya kan? Misalnya sekarang, oke, I want to propose to the Indonesian performance artist, ya, ahli debus, misalnya gitu, kasihin jas aja, gitu ya. Kalau saya pakai ikat atau apa gitu, yuk kita ke Inggris ke Live Art Festival, pasti jadi. So now what's different ya? Apa yang bikin berbeda? Karena penulisan sejarah, karena riset tidak nyampe ke sini mungkin, dan karena kita sendiri juga secara akademis diarahkan ke art history yang ada di Eropa gitu. Cara berpikir kita melihat kesenian kan secara akademis dieropakan gitu. Kecuali yang ekstrim yang lainnya lagi melihat kesenian tradisi itu yang sebagai budayaan adiluhung yang harus dilestarikan dan dijaga kelangsungannya, misalnya kayak gitu. Zamannya Pak Harto kan sering dipakai contemporary art, enggak kayaknya ya. Kita dikasih beban untuk mewakili Indonesia, kita dikasih beban harus memakai unsur-unsur tradisional dalam lukisan, dalam tingkah laku, dalam kamu berbicara. Kalau nggak politikal ya harus ini, pokoknya semuanya harus konteks Indonesia. Seperti ada semacam keharusan gitu loh. Di sini kalau saya mungkin lebih lama di sini, mungkin saya akan mulai berbicara soal politik gitu. Tapi bukan berarti karya-karya sebelumnya saya tidak politikal gitu ya. Cuma saya kan nggak ikut demo dengan performance apa gitu. Dan sebenarnya performance di Indonesia, yang saya tahu dari zaman Perengkel Jahe, atau Jeprot, segala macam tahun 80-an di Bandung itu kan lebih pada semacam menurut saya sih protes art. Jadi menggunakan media tubuh, media performance, tapi lebih pada kategori protes, jadi political protest art. Kayak sekarang di Thailand semua pakai topeng yang aneh itu loh. Tapi itu soal kesadaran dia melakukan performance art di Bandung itu. Saya pikir lebih pada pengetahuan mereka tentang happening art. Ya, mereka pada siapa sih I'm so bad in names. Aku tuh makanya nggak pernah sulit nulis karena nama-nama selalu lupa. Beda sama Pak Halim itu selalu hafal nama dari tahun bahala. Itu loh. Jakarta, Bandung. Bukan, Cekoslovakia. Udah nggak penting lah. Tapi kayak misalnya Gunter Bruce, misalnya kayak gitu, Herman Nietzsche yang beleh babi terus di depan gereja, kayak gitu-gitu, kayak happening art, karena itu waktu itu protes terhadap konservatisme agama, misalnya kayak gitu. Tapi di ruang publik, jadi pendekatan ruang publik itu semacam waktu itu kan disebutnya sebagai happening art gitu kan.
Kalau performance art dari tahun 90-an itu memang seperti 80-an seperti Marina, terus generasinya Valdi Export, Vito Acconci gitu udah mulai masuki ruang-ruang galeri kan mereka dalam frame galeri. Kenapa mereka masih punya dokumentasi sampai sekarang? Karena mereka sudah memikirkan. Mengapa Marina gila loh? Belum tentu sekarang kita bisa. Saya sama Jaya perform di tembok Cina jalan 1 bulan gitu terus diikutin terus sama kamera itu coba zaman tahun segitu itu ngorganize-nya bagaimana kalau tidak super organize. Kadang-kadang kita lupa, kita ngeliat filmnya Marina wah gila ya ini. Tapi kita lupa what's behind the stage ya. Behind the scene. Itu organisasi dan manajemennya diperhitungkan sekali. Makanya saya dan dia pun mendidik bahwa you never know, don't ever throw your drawing. Apapun yang kamu suka jangan dibuang. Karena you never know. Jadi semuanya harus dengan kemutlakan totalitas yang penuh gitu untuk bekerja itu. Ya, mendidik anak-anak saya juga gitu. Jangan sepelekan ini cuma karena kamu belajar di sini dan perform di sini terus kamu merasa santai atau apa, enggak, karena kamu tidak akan pernah tahu. Saya tidak pernah menduga kalau butter dance itu kayak jadi brandingku. Butter dance, melatih the butter dancer, oke. Ngeri loh di YouTube itu sekarang anak-anak SMA pada closing partinya pakai butter dance massal. Oh iya. Wah, Di Eropa. di Amerika. Gila. Kayak America Got Talent atau apa US Got Talent itu juga ada perempuan gemuk butter dance di atas kolam bayi gitu, di dalam kolam bayi kayak butter dance. Gila banget ya. Kayak gitu kita nggak tahu dan it's out of control. Aku nggak masalah, mau butter dance jadi apa new trend juga nggak apa-apa gitu, dan nggak minta saya royalty atau apa gitu, biarin aja. Karena sebenarnya kalau orang melakukan itu seneng juga kan, bukan saya takut misalnya ditiru atau apa gitu. Ya bukan takut sih, kayaknya risih misalnya nirunya banget gitu ya. Jadi lebay kan, temen kok ditiru gitu loh. Tapi kalau nggak kenal terus karena efek media dan segala macam oke lah gitu. Mbak, sejak kemunculanmu di seperti itu ono perubahan nggak performance art di Indonesia? Paling nggak ono pandangan baru, ono film tentang performance art. Aku sendiri ya pas lihat itu iki kok di setting serius, ono kulo. Terus antara membedakan lintas disiplin ini piye, ono gitu. Kamu lihat yang 2006 itu ya, yang pakai hati itu aku. Iya. Sejak itu iki ora ono mungkin debat atau apa dengan sesama seniman performance art di Indonesia yang mempertanyakan itu. Nah itu debatnya banyak dengan teman-teman seni rupa dalam arti positif ya, debat positif loh nih, pembicaraan yang menarik gitu. Tapi dengan sesama seniman performance enggak, sayangnya. Bermasalah. Itu Secara konteksnya itu performance art. Misalnya saya bertemu dengan Iwan Wijono membicarakan tentang ini yang kita lakukan itu apa kok ngene aku pengen ngerti gini, nggak ada kecuali waktu di ruang-ruang pala itu ya, di laboratorium itu. Tapi itu kan bukan dialog langsung, tapi secara tidak langsung itu sharing yang menarik gitu ya, apapun. Dan saya mengundang Ramayani, mengundang Tisna, Kristiawan, Afrizal, Budi Otong, Fitri, Iwan Wijono, dan beberapa yang lainnya dari Indonesia ya, walaupun Afrizal itu, tapi yang menarik pembicaraan kenapa dengan Afrizal misalnya, dengan orang-orang yang misalnya bukan dari praktisi performance. Itu loh yang agak aneh. Mungkin mungkin saya terlalu bersikeras bahwa performance art sebenarnya mempunyai disiplin sendiri. Dia bukan main-main, bukan sekedar uji coba
bukan trial art lah. Itu disiplin saya belajar bertahun-tahun dan bidang yang serius ya, dan punya disiplin sendiri lah itu. Kemungkinan besar sih ada semacam kekurangan di dalam marginal, ruang-ruang marginal pun saya lihat kekurangan kesempatan untuk diskusi, sharing dalam arti secara intelektual sharing ya. Dan mungkin juga ada penolakan untuk berbicara intelektual sharing kayak begitu, pembahasan diskusi-diskusi kayak gitu. Biasanya kalau ada diskusi, mereka banyak bicara tentang organisasi. Bagaimana membuat festival ini networking dengan di sana dan sebagainya. Karena memang perjuangannya masih networking, marginal networking gitu. Tapi bukan yang dilakukan oleh seniman itu apa gitu, jarang sekali. Makanya saya bikin pala itu kan. Karena saya bosan dengan pergi ke festival, perform, mabuk, boleh gitu. Udah terus oke, sharing dan pengalaman kayak traveling kayak gitu, ketemu orang dan happy, pasti happy banget ya. Cuma secara intelektual lebih ada semacam kekecewaan karena sebenarnya saya pengen tahu loh seniman itu kok berkarya begitu, gimana caranya gitu loh. Tapi seringnya nggak ada kesempatan gitu. Sayangnya pala itu sekarang nggak tak bikin lagi toh, karena budget dan segala macam. Kan sempat apa periode-periode performance art kuwi jadi bagian ngono lho. Cuma jadi bagian Pembukaan. Dan paling sebel kan istilahnya merespon karya. Itu disebutnya performance art. Itu kan periode itu ada gitu loh. Nah, gue mungkin sejak Mbak Melati balik ke sini mungkin terus pandangan lain gitu tentang ternyata ya masih aku belum berapa kali ya nonton, masih ada seniman khusus performance art dalam satu event dan milik dia sendiri gitu. Iya, tapi sebenarnya saya berharap bukan sejak saya pulang nggak ada pengaruh lah itu ya. Sebenarnya itu kan motivasi dari kantong-kantong seni rupa juga harusnya. Sekarang dalam misalnya gedung Megah Sangkring itu dalam sekian tahun sudah berdiri. Berapa sih program performance yang mereka pernah lakukan? Kenapa mereka nggak menyediakan tempat itu untuk performance misalnya? Ya toh? Padahal ngenggon seminggu lah gitu. 3 hari lah. Bikin yang bagus, dikuratorin, performance program. Ya gitu. Misalnya ya Dadang pernah lah ya. Dalam pamerannya misalnya kayak gitu, tapi nggak cuma performance-nya aja, tapi keseluruhan pameran. Terus kemarin siapa yang Afrizal ikut, terus kolaborasi, terus ada Oi Hong Jin segala macam, terus apa itu pernah ada gitu. Ada event loh, performance art. Oh, pamerannya siapa? Pamerannya. Ya selalu dihubungkan dengan pameran lain gitu loh. Nggak secara utuh menampilkan. Iya, tapi ya nggak apa-apa karena mereka itu ya pilihannya, tapi dan sebagian besar hampir semuanya itu pilihan rumah-rumah seni rupa itu ya seperti itu. Bagaimanapun juga merujuk pada market lah. Sekarang hanya tinggal Cemeti yang hampir tidak pernah melakukan pameran lagi kecuali pameran residensi mereka kan. Dulu saya berharap sekali Cemeti terus, cuma ternyata enggak gitu. Sayang sebenarnya, saya berharap mungkin ini ARK ingin mencoba gitu. Saya agak walaupun saya senimannya ARK sendiri, tapi bagaimana sih ide-ide dengan komunitas dan segala macam itu mungkin berhasil juga nanti gitu. Karena ARK fenomena menarik sebenarnya gitu. Kalau nggak menarik ya mana mau mereka ngambil saya sebagai seniman representasikan. Kalau performance siapa yang mau? Sekarang ada banyak kantong seni rupa yang Marketnya kayak apa nih, Mbak? ya iya marketnya apa gitu. Nggak bisa market. Apapun kalau saya misalnya menjual foto itu ya karya fotografi, bukan
tentunya performatif fotografi ya, semuanya berujung dengan tubuh, dengan ruang, dengan performance. Tapi sekarang karya fotoku kan lebih banyak performatif fotografi dibanding documentation yang aku edisikan. Gitu. Tapi kan kontennya ya Performance. Mas Arsono ya moga performance art secara live gitu ya, maunya di video terus ditampilin jadi video. Iya. Ya itu namanya video work gitu loh, bukan performance. Dan aku tahu betul bedanya dan saya bisa menjelaskan di waktu yang lain. Itu Mas Krisna udah wawancara dengan aku beberapa jam itu waktu itu. Ayo saya telak wengi. Tapi marketnya memang susah ya performance, kalau dipikir market performance, karena memang performance itu muncul justru mendobrak ke garis-garis market kok gitu. Dan kenapa performance tiba-tiba misalnya di Eropa terus sejarahnya berhenti misalnya sekarang sampai ke Tracy Emin, oke lah kalau di Jerman Jon Bock itu juga lebih pada conceptual art misalnya kayak gitu. Karena ya mereka begitu masuk market ya udah berhenti gitu loh. Kembali lagi ke painting. Kenapa itu juga sering menjadi konsumsinya museum ya? Ya, dan itu menurut aku generasi yang tidak bertanggung jawab itu ya. Generasi, kecuali makanya saya respect sama Marina itu masih kayak Yvonne Rainer juga masih ngajar kayak gitu-gitu, Bruce Nauman. Tapi mereka tidak sulit memunculkan apa ya generasi barunya untuk oke, performance art must survive gitu. Marina performance art must survive, apapun lapisan masyarakat apapun dimasukin sama dia. Justru dia smart karena masyarakat elit yang dia masukin. Karena dari sana kan pasti pengaruh. Sekarang pergerakan Marxis saja dari ya middle class kan, kayak gitu. Mbak, sekarang kan Mbak Melati sering, boleh dibilang sering ya di Solo ya. Terus kalau di Solo sendiri apa selain berkarya gitu, aktivitas ya, dalam kaitannya dengan Solo. Iya. Kesenian di Solo. Bikin event ini juga bisa nyinggung. Iya, undisclosed territory. Saya sebenarnya dulu kan bekerja untuk Lemah Putih, more or less. Jadi Lemah Putih itu punya beberapa sub kegiatan gitu ya. Dan 2007 mulai bikin undisclosed territory yang pertama, karena saya pikir kita membicarakan bahwa Padepokan Lemah Putih itu bukan panggung kesenian, bukan panggung seni pertunjukan, tapi tempat laboratorium, tempat yang memberi ruang untuk misalnya work in progress, ruang-ruang diskusi, terus apresiasi yang misalnya kesenian-kesenian yang alternatif misalnya gitu, kayak sebenarnya seperti istilah kerennya alternatif art space gitu. Dan yang jelas itu adalah sistem perekonomiannya juga yang sustainable, artinya apapun kita kalau bisa independen dari pemerintah, independen dari funding dari luar negeri dan segala macam. Artinya secara perekonomian memang Pak Prapto pendirinya itu mempertimbangkan betul bagaimana sistem padepokan tradisional, ya kan? Dan performance art sebagai salah satu genre yang diantara itu ya istilahnya untuk menjadi apa namanya untuk mendapatkan ruang untuk dikembangkan lagi. Dan saya memilih Solo. Saya mungkin dulu sempat berpikir untuk kerjasama dengan Cemeti. Tapi bapak saya bilang, ini nggone dhewe malah praktis ora nyewa. Memang iya kan. Istilahnya kan seperti itu, ora nyewa terus apa-apa ya nggone sak apa adanya, memang punyanya ini. Jadi coba bagaimana berani nggak dengan apa adanya situasi seperti ini. Dan sebenarnya itu sangat menarik gitu, karena ya kedekatan dengan realita
Sekarang kalau yang tersisihkan merasa tersisih terus gimana? Awalnya bikin undisclosed itu. Kemudian undisclosed territory itu kan sebenarnya extension dari PALA. Jadi pertamanya kan laboratorium dulu yang mulai kerjasama aku sama Boris itu di Bali waktu itu. Aku pikir wah bekerja keras mendatangkan seniman ini, mencarikan mereka, membantu mereka nyarikan dana, mengorganize gini selama setahun segala macam, cuma di Bali doang untuk PALA, bertemu dengan mereka aja dalam waktu 1 minggu gitu, terus ke publik kalau nggak di sharing sayang juga gitu loh. Nah waktu itu terus aku bilang oke, kita palanya di Bali tapi di Solo lah kita bikin undisclosed, kita share lah performance art itu untuk publik di Solo. Aku bilang gitu. Akhirnya ya udah mulai nyoba sederhana kan waktu 2007 itu. 2008 tiba-tiba yang datang banyak 28 orang. Wah senang semua dan itu luar biasa, kita sama mereka tak ajak naik bis dari Bali ke Solo dan apa adanya. Itu asik banget 2008. Duitnya entek toh, 2009 kecil lagi. 2009 kecil, 2010 gede lagi, semua black market datang dan kita banyak dapat support dan segala macam. 2011 kecil lagi. Terus kita dari Bali pindah ke Solo itu kan palanya kan karena nggak ada duit, memang lebih mahal kan. Waktu itu kan saya self funding untuk semua organisasi dan segala macam, memakai dari kocek sendiri, dan setiap tahun sampai baru tahun kemarin kita mendapatkan donasi dari simpatisan. Simpatisannya sebagian besar seni rupa, menarik kan gitu. Jadi ini menarik karena saya pikir kalau orang memperhatikan saya poster gitu, lagi saya ngimpor siapa tahu logonya gitu, loh kok art, loh kok Valentine Billy, loh terus ini donasinya, loh kok orang-orang seni rupa misalnya kayak gitu ya. Terus sebenarnya orang-orang komersial juga mungkin ya, tapi menarik gitu loh, kok Love ngasih atau apa kayak gitu. Dan aku biarin aja gitu. Bu Melani sekarang support banget tuh, tanpa merasa harus terlibat terhadap kancah politik seni rupa mereka. Ikhlas lah kalau membantu ini. Saya tidak ada yang digaji di sini. Kita dapat donasi misalnya 35 juta gitu ya. Administrasi jelas, tidak ada yang digaji. Anak-anak itu tidak ada yang digaji. Jadi dapat makan dan bekerja terus, dan saya juga nonstop bekerja gitu. Dan senimannya nggak ada yang digaji pun mau datang dari jauh-jauh dari luar negeri. Jadi prinsipnya kita barter. Gitu aja. Kesenangan tinggal di sini untuk sharing, bertemu dengan publik yang berbeda, suasana yang berbeda dengan ilmu, istilahnya gitu. Itu juga mungkin kayak yang seniman-seniman dari luar itu mau datang juga mungkin karena pergaulan marginal. Iya jelas. Iya. Dan saya juga begitu kan. Saya masih menjaga itu kan. Gitu. Hubungan-hubungan itu. Karena kalau nggak begitu ya gimana kita mau terus ya. Gitu. Cuma bedanya kalau di Indonesia kayak misalnya performance itu nggak ada kuratorialnya. Kalau di sini saya coba memang kuratorialnya ada gitu, milih orangnya. Terus sejak tahun kemarin, tahun ini saya tulis tema kuratorialnya, saya pilih seniman-senimannya yang kira-kira ini. Banyak dari 20 seniman, akhirnya cuma datang misalnya tahun ini cuma 10 yang dari luar, misalnya gitu. Tapi kan kena gitu loh, jadi semuanya rada urut gitu, nggak rancu. Nggak asal dapat. Iya. Dan ternyata memang terpaksa harus, karena koordinasi segala macam harus ada. Sebenarnya saya sendiri juga mempertanyakan diri sendiri kalau harus ada bikin aturan gitu. Tidak boleh membawa drug dan mabuk atau di lingkungan ini, menghargai penduduk desa. Yang di desa itu yang tinggal di penduduk yang orang-orang yang mana, misalnya kayak gitu-gitu, itu karena menjaga gitu, karena melihat pengalaman yang lain. Saya bikin proyek di
desa lain misalnya gitu, terus seniman-senimannya pada minum bir, boleh diperbolehkan di pinggir jalan, terus penduduk desa kan jam 8 udah sepi, tidur semua. Ngerti tak karepku sing ndi? Nggak, maksudku begitu loh. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita orang kota kan sok pinter gitu. Harus punya respon. Iya, iya. Ini sulit sekali loh di desa ini. Saya menjaga betul hubungannya dengan desa Pak Alim. Setiap sebulan sekali ikut kumpulan Selosok Liwonan itu sama bapak-bapak, terus membicarakan arisan, ya membicarakan desa segala macam. Kalau enggak, wah sulit. Mbak, dalam bayanganmu itu undisclosed territory ke depan, dan karena ini tempatnya Solo toh, mungkin kue juga akan memberi efek baik mungkin ke Solo. Saya nggak pernah berpikir seperti itu ya, nggak. Efek baik dan enggaknya itu tergantung penerimaan publik gitu. Tapi saya yakin setiap sesuatu hal yang kita kerjakan dengan baik gitu, dengan serius, dengan kesungguh-sungguhan, dengan menghargai manusianya yang bekerja dan segala macam, saya pikir pasti dan tentunya dengan kontinuitas ya, pasti adalah semacam respon yang bagus ya, macam itu. Tapi sekarang tahun ini menarik, tiba-tiba Kepatian Art Space menyediakan tempatnya dan mau bekerja sama dan mereka senang, misalnya kayak gitu, ya. Dan kayak gitu-gitu saya senang sekali gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan lah. Sebenarnya sasaran saya itu orang-orang seni pertunjukan ya, karena di Solo tuh banyak yang penari, teater, dan saya juga memikirkan tidak semuanya akan bisa jadi penari yang bagus, tapi mereka belajar 5 tahun diisi, misalnya gitu. Tidak semuanya akan jadi koreografer yang top, gitu. Saya ingin menawarkan gitu loh sebenarnya bentuk lain untuk bisa kerja tubuh gitu loh. Tapi nggak ada yang tertarik gitu. Ini rata-rata anak-anak dari mana? Seni rupa UNS. Ini seni bukan dari tari. Bukan. Menarik kan? Saya malah senang gitu. Ini UNS bukan isi, belum yang isi. Padahal dosanya kenal apa? Tapi mungkin pelan-pelan, mungkin dengan kerjasama dengan Kepatian, mungkin kita juga dianggap terlalu eksklusif undisclosed territory karena mendatangkan ini dari luar dan segala macam, dan Mbak Melati dan kemudian Lemah Putih kayak gitu-gitu, mungkin ada semacam image. Terus terang saya mungkin menyadari itu ada image eksklusivitas gitu. Tapi kalau cuma merujuk pada image-mu aja kan, kalau tanpa datang ke sini melihat ya gimana ya, datanglah gitu loh, ngelesot lah bersama kita gitu, nonton itu misalnya kayak gitu, itu susah gitu. Mereka lebih memilih ke teater arena di Taman Budaya untuk melihat segala macam. Saya bersikeras sejauh mungkin jangan dulu memasukin Taman Budaya gitu. Tapi selama ini di Solo gimana Mbak? Misalnya kayak ada acara-acara pertunjukan yang di tempat terbuka itu, respon masyarakatnya gimana? Atau memang mereka terbiasa di ruang? Karena Taman Budaya seperti kayak menjadi patronnya gitu loh. Panggung gitu. Panggung. Musik Ya gila loh, itu bisa macem-macem. Kalau teater atau apa, puisi penuh. Teater arena itu penuh banget, tari penuh, apa selalu penuh, dan macam-macam publiknya itu. Grup-grup publiknya itu beda-beda tapi penuh gitu, banyak yang nonton. Jadi ruang gaulnya itu memang seputar kandang isi TBS, UNS sastra gitu doang gitu. Dan tempat alternatif kayak art space, artis run space ya, itu juga kan nggak kayak di Jogja kan banyak sekali. Di Solo kan nggak biasa. Mas Mugiono punya sanggar, tapi jarang yang datang saya. Mbah Prato punya Lemah Putih dari tahun 83, tapi jarang yang kesini untuk Mbah pinjam tempat, paling 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali gitu. Untuk
tempat padahal kita terbuka gratis, kue latihan berapa hari berapa minggu di situ. Zona nyaman, Mbak. Zona nyaman. Zona nyaman itu, zona gaul yang nyaman. Lama-lama jadi kayak rutinitas berarti. Iya. Jatah-jatahan saiki kowe enggak ada tantangan. Mungkin juga karena medianya ya, pengaruh media juga yang mempengaruhi. Kayak sekarang Bali Sudiatmoko juga banyak yang ini kan, banyak kegiatan yang menarik. Tapi yang kayak keroncong, bacaan puisi, kayak gitu, wayang, kayak gitu-gitu. Semua yang masih bergerak di seni pertunjukan masih bisa bertahan. Sementara kalau seni rupa di Solo susah sekali. Tapi orang-orang seni rupa Solo juga malas sekali untuk ke Jogja, untuk menengok gimana sih di Jogja itu kok bisa begitu. Itu yang saya agak pertanyakan gitu loh. Kenapa gitu. Saya paksa murid saya ke Jogja lihat pameran ini, mumpung ada ini. Yang jangan yang Pacitane mangkat yang Jogja nonton pameran apik ora mangkat gitu. Gregetan. Di Jogja aku pikir juga sama sih ya, karena semuanya terpusat di Mahasiswa Jogja. yang datang tuh anak UNS tuh sering. Siapa? Jogja. Sering. Anak UNS tapi beberapa gitu. Kalau acara-acara besar datang. Iya. UNS memang agak sedikit rotok. Ya ada lah beberapa yang aku ngerti. Iya. Bentar ya. Ketoknya cukup gitu. Halo? Ketoknya datang.